ada banyak yang bisa kita kupas dari tahun Ibrani 5782 atau Pebet ini. Tapi kali ini kita mau merenungkan 3 ini aja, yaitu tahun 5782 adalah tahun Semita atau tahun Sabat, tahun kelipatan 7. Akan terulang kembali pada tahun 5789, penutup periode tahun P. Ya, yang kedua kita akan lihat makna profetik dari Sabat. Yang ketiga kita juga akan melihat dari makna profetik dari Pebet. Pelajari dulu makna profetik dari tahun Sabat. Sabat itu artinya istirahat. Tahun Sabat adalah tahun istirahat atau rest. Makna profetik yang kedua dari tahun Sabat adalah tahun kemerdekaan. Tuhan menuntun kita untuk kita melakukan sebagai seorang pembebas atau pemberi kemerdekaan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya pemberi kemerdekaan secara jasmani, tetapi Tuhan mau agar kita juga menjadi pembebas, pemberi kemerdekaan secara rohani. Mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Roh mereka kembali dihidupkan dan mereka memiliki kehidupan kekal. Itulah kemerdekaan yang sejati. Makna yang ketiga dari tahun Sabat adalah tahun kemurahan atau tahun belas kasihan. Di tahun Sabat 5782 ini Tuhan mau agar kita menunjukkan kemurahan atau belas kasihan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita tidak egois, tetapi kita bisa bermurah hati. Kita bisa berbelas kasihan. Mungkin kita berpikir, saya saja lagi kekurangan. Kenapa saya mesti memikirkan orang lain? Tetapi ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tahun Sabat 5782 ini. Agar kita boleh bermurah hati. Kita boleh berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi orang lain, kita tidak egois. Kita tidak hanya memikirkan diri kita, kita bisa membagi apa yang kita bisa bagi kepada orang lain. Kita masuk di makna profetik tahun Pebet 5782. Di sini saya ada gambar aksaranya. Kalau aksara Ibrani itu kita baca dari kanan ke kiri. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Jadi bacanya dari kanan ke kiri, Bapak Ibu ya. Pebet 82, 80 dan 2. P aksaranya seperti itu, bet itu aksaranya seperti itu. Tolong perhatikan gambar ini baik-baik Bapak Ibu. Di dalam ruang putih, di dalam aksara P ini, coba perhatikan aksara bet-nya. Mirip sekali bukan? Itu seperti seakan-akan dimasukkan ke dalamnya. Jadi apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau agar makna dari bet ini itu tetap kita lakukan, bukan hanya di tahun 5782 ini, tetapi Tuhan mau untuk kita lakukan di sepanjang periode tahun P. Mari tetap lakukan bet ini selama periode tahun P, sepanjang tahun 5782, 83, 84 sampai 89. Nah, mari kita kupas satu-satu. P itu berbentuk mulut, aksara P itu berbentuk mulut. Dari mana kita tahu? Nah, ini ada gambarnya, Bapak Ibu. Nah, ya, P, ini aksara P yang sebelah kiri dan ini bentuk mulut kita. Terlihat mirip sekali, bukan? Nah, sebenarnya apakah ini dicocok-cocokin? Bukan, Bapak Ibu. Orang Yahudi sendiri menetapkan seperti ini.
Kita cuman mengambil saja apa yang sudah mereka tentukan. Ya, jadi periode tahun Pei 80 sampai 89 itu bentuknya seperti mulut. Ya, kita kembali. Nah, di tahun Pei ini apa yang perlu kita lakukan? Tuhan mau agar kita yang pertama dengaran perkataan Tuhan. Jadi di tahun Pei ini 80, 81, 82, 83 sampai 89 yang Tuhan mau agar kita selalu dengaran perkataan Tuhan. Yeremia 13 ayat yang ke-15 berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Seringkali yang membuat kita tidak mau dengaran apa yang Tuhan sampaikan, itu karena kita tinggi hati. Karena kita ngerasa sudah tahu. Saya sudah tahu kok Tuhan mau ngomong apa. Apa yang sedang Tuhan mau sampaikan, apa yang sedang Tuhan perbuat. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Kata mendengar di sini, kata mendengar di ayat ini, Bapak Ibu, itu kata Ibrani adalah syama. Syama ini bukan hanya maknanya mendengar sambil lalu, bukan. Tetapi mendengarnya ada unsur obey atau dilakukan. Ada unsur ketaatan. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tahun Pei ini adalah kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan dengan kerendahan hati dan didengarkan untuk dilakukan. Bukan hanya sekedar kita dengar, ya dengar aja dengar. Tapi kita nggak dilakukan. Yang Tuhan mau dengar dan lakukan. Syama itu ada unsur obey di dalamnya. Nah, ada satu contoh tokoh yang selalu dikutip dalam Alkitab, yaitu Maria. Lukas 10 ayat 39. Kenapa dia dipuji oleh Tuhan? Karena Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Maria kenapa disukai Tuhan? Karena Maria mau selalu dengar apa yang Tuhan katakan. Dan saya percaya Maria mendengar perkataan Tuhan itu dengan kondisi syama. Dia ada unsur obey. Bukan hanya sekedar dengar-dengar aja. Oh, hot news. Yang lagi viral nih apa? Bukan. Tapi dia sungguh-sungguh mau tahu. Apa sih isi hati Tuhan? Apa sih curhatan Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Ya, itulah sebabnya Maria sangat disukai Tuhan. Next, Bapak Ibu. Di tahun Pei ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan lagi? Jaga perkataan kita. Bilangan 14 ayat yang ke-28 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi, dari ayat ini kita menarik kesimpulan bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya berdasarkan apa yang kita katakan. Jangan sampai perkataan kita salah. Ketika perkataan kita salah atau negatif, iblis akan pakai itu menjadi dasar untuk disodorkan ke Tuhan, untuk Tuhan lakukan berdasarkan perkataan kita yang salah. Jangan heran, makanya ketika orang yang selalu sering berkata, saya memang orang sial, hidup saya selalu memang tidak pernah beruntung, saya selalu orang yang gagal. Coba perhatikan, kehidupannya seperti apa? Betulkah seperti perkataannya? Kenapa? Karena iblis menuntut kepada Tuhan untuk melakukan apa yang dia katakan. Jadi sebenarnya apa yang dialami itu berdasarkan apa yang dikatakan. Makanya di tahun Pei ini
Tuhan mau agar kita jangan salah menggunakan perkataan kita. Karena ini dapat digunakan iblis, musuh kita, untuk menuntut untuk dilakukan. Jadi jangan sampai salah kita berkata-kata. Ya, Yesus pun berkata dalam Matius 12, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi status kita akan dibenarkan atau dihukum itu semua berlandaskan perkataan kita. Makanya Tuhan mengajar kita di tahun P ini agar kita jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Nah, dalam era digitalisasi sekarang, ya, dalam era medsos sekarang, kadangkala mulut itu juga berbicara jari kita. Mungkin kita nggak pakai mulut secara fisik, tetapi chattingan kita di WA, ya, itu menggantikan mulut kita. Apa komentar-komentar kita di Twitter, di medsos, hati-hati, karena itu bisa mewakili mulut kita dalam berkata-kata. Yuk kita lanjut. Bad, pay, bad. Sekarang bad, apa makna profetiknya? Bad itu berbentuk rumah. Dari mana kita tahu? Yuk kita lihat. Nah ini dia. Tahun bad, angka 2. Itu lihat yang bawah ya. Itu pertama kali itu bentuknya seperti kotak kayak begini nih. Yang paling kiri bawah. Lalu itu zaman kuno banget, berubah menjadi yang di tengah kedua. Lalu berubah lagi pada Ibrani modern, yaitu ujung kanan bawah. Nah, ini semua adalah gambaran dari rumah. Jadi yang bilang bed ini gambarannya rumah itu bukan kita, tetapi orang Yahudi sendiri. Ya, para leluhurnya Yahudi yang zaman dulu itu, karena zaman dulu itu kan belum ada angka-angka huruf-huruf, mereka gambar semua. Ya, gambar semua. Nah, lanjut. Bed itu berbentuk rumah. Nah, makna profetiknya rumah apa? Ya, yang pertama 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita dikatakan bahwa kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kalimat yang sama ini diulang kembali dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Artinya perkara bait Allah, bait Roh Kudus itu satu hal yang serius di mata Tuhan. Yuk kita renungkan. Ketika Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bikin apa? Kemah tabernakel. Betul ya? Kemah tabernakel. Lanjut. Kemah tabernakel dibangun dengan 3 ruangan. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus isinya tabut perjanjian. Seperti yang di backgroundnya Ciwan. Ya, luar biasa. Nah, ketika di era zamannya Daud, yang sebut dibilang tabernakel Daud, apa rumah Tuhannya berbentuk apa? Cuman 1 buah tenda yang isinya hanya tabut perjanjian. Lalu ada rumah bait Allah. Ketika sampai zaman Yesus, sampai tahun 70 baru dihancurkan, dan sampai hari ini belum ada lagi bait Allah yang nanti akan dibangun, bait Allah yang ketiga. Kenapa 1 Korintus 3 dan 6 ini berkata kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus?
Karena Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Di mana Dia tinggalnya? Di dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Jadi mari di tahun Payback ini buatlah segala sesuatu. Tuhan itu betah tinggal di dalam kita. Rumah itu bicara apa? Bicara keluarga. Ya, Maliaki 4 ayat ke-6 itu bercerita tentang hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Terjadi pemulihan restorasi keluarga. Jadi di tahun Payback ini Tuhan mau agar kita terjadi rekonsiliasi dalam keluarga-keluarga kita. Tidak lagi istilahnya antara orang tua dengan anak, suami dan istri, anak dengan orang tua, anak dengan anak, sesama saudara, sesama sepupu, semua berantem. Tuhan mau agar terjadi rekonsiliasi di tahun Payback ini. Supaya apa? Supaya jangan Tuhan datang memukul bumi hingga musnah. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tahun Payback ini? Tuhan mau agar kita selalu menjaga rumah Roh Kudus dalam diri kita dan keluarga kita masing-masing. Supaya keluarga kita tetap ada di hadapan Tuhan. Yang kedua, bicara rumah itu pasti ada fondasinya. Apa fondasi kita? Yaitu Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di tahun Payback ini Tuhan mau agar kita selalu menjaga fondasi atau dasar iman kita. Ingat Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari akhir zaman. Dan Alkitab berkata, akhir zaman itu perlu kewaspadaan. Kenapa? Karena di akhir zaman akan ada banyak penyesat-penyesat. Orang yang menyesatkan itu tidak terang-terangan. Dia apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia contohkan itu seakan-akan benar. Tetapi itu membawa kita menyimpang sedikit demi sedikit, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, lama-lama sudah menyimpang jauh. Jadi di tahun Payback ini Tuhan mau agar kita mengoreksi, Tuhan mau agar kita mengoreksi dasar iman kita, dasar percaya kita, dasar fondasi kita. Benarkah Kristus sudah jadi fondasi kita? Ataukah hidup kekristenan kita masih berfondasikan yang lain? Gelar kita, kekayaan kita, kekuatan kita, ya, apalagi semua bisa jadi dasar. Tetapi Tuhan mau di tahun Payback ini cek dasar kekristenan kita. Benarkah? Berikutnya, rumah. Bicara rumah selalu bicara atap. Pasti ada atap. Tidak ada rumah tanpa atap. Nah, atap itu bicara kepala. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi di tahun Payback ini Tuhan mau agar kita selalu menjaga posisi kita, posisi masing-masing kita, agar tidak terbalik-balik. Di sini dikatakan yang menjadi kepala siapa, yang dikepalai siapa. Jangan kita memutarbalikannya. Di tahun Payback ini Tuhan ingatkan, kembalikan ke posisi yang sebenarnya. Ketika seseorang harus jadi kepala, do it
sebagai kepala. Ketika kita tidak Tuhan kehendaki sebagai kepala, jangan kita memaksa untuk kita menjadi kepala. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kembalilah berperan, berposisi seperti yang seharusnya. Jangan terbalik-balik. Jangan kita mengabaikan posisi yang seharusnya. Ketika kita seharusnya menjadi kepala, tetapi kita tidak mau melakukan porsi kita sebagai kepala, itu pun salah di hadapan Tuhan. Makanya di tahun payback ini Tuhan mau agar kita introspeksi, benarkah atap rumah kita? Ketika atap rumah kita itu berbicara Kristus, benarkah Kristus sebagai kepala atas rumah kita? Benarkah Kristus sudah menjadi kepala dalam hidup kita? Benarkah Kristus sudah menjadi kepala dalam setiap aspek hidup kita? Atau kita sendiri yang menjadi kepala dalam hidup kita? Jadi mari di tahun payback ini kembalikan atap yang sebenarnya. Kepala yang berfungsi sebagai kepala. Lalu rumah itu juga bicara tembok. Tembok apa Bapak Ibu? Tembok itu bicara pagar perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang keempat. Ayat ini sering dibacakan, sering dihafalkan. Ya, Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tembok bicara pagar perlindungan. Di tahun payback ini, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh jadikan Tuhan sebagai pagar tembok perlindungan kita. Jangan lagi cari hal-hal yang lain di luar sana yang kita jadikan sebagai pagar tembok perlindungan kita. Di tahun payback ini, Tuhan mau kita merenungkan siapa yang jadi perlindungan kita, siapa yang jadi kekuatan kita, siapa yang jadi benteng pertahanan kita. Tuhankah atau non-Tuhan? Kenapa Tuhan rindu sekali kita sungguh-sungguh jadikan Tuhan sebagai pagar tembok perlindungan kita? Kenapa Bapak Ibu? Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Baca baik-baik ayat di sini Bapak Ibu. Di sini dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dikatakan orang yang dapat ditelannya, artinya ada orang yang tidak dapat ditelan. Setuju ya? Kalau dikatakan ada yang dapat ditelan iblis, berarti ada juga orang yang tidak dapat ditelan iblis. Nah, apa yang membedakan? Ketika kita terpengaruh dengan auman dari si singa iblis ini, ya, ketika kita terpengaruh, lalu kita membuka celah dan kita keluar dari pagar perlindungan kita yang seharusnya, yaitu Tuhan. Itulah saat kita menjadi sasaran empuk bagi iblis, sehingga kita dapat ditelannya. Tetapi ketika kita ada dalam pagar perlindungannya Tuhan,
iblis hanya bisa dapat berjalan keliling. Dia tidak dapat menerkam kita. Dia tidak dapat menelan kita. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan di sekitar kita. Jadi makanya Tuhan minta di tahun payback ini, jadikan Tuhan sungguh-sungguh sebagai pagar perlindungan kita. Kenapa? Karena serangan iblis akan lebih gencar lagi, akan intensitasnya akan lebih tinggi lagi untuk kita, supaya sedapat mungkin kita dapat ditelannya. Selama Tuhan jadi pagar tembok perlindungan kita, iblis hanya bisa berkeliling dan mengaum-ngaum saja, Bapak Ibu. Ya. Nah, auman iblis itu ditujukan agar kita menjadi takut dan membuka celah. Kita lompat pagar istilahnya. Ya, yang akhirnya kita jadi keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Saat itulah kita menjadi bulan-bulanan iblis. Kita dapat ditelannya. Kita belajar tentang payback ini, tahun Sabat, Semita. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mau agar kita dengar apa yang Tuhan sampaikan. Tujuannya untuk memproteksi hidup kita dari serangan iblis. Terakhir, Tuhan Yesus memberkati.